Market Analysis 28 Juni 2022, kita akan lihat lebih dulu seperti biasa dari sisi fundamental. Apa saja faktor penggerak market yang harus dicermati untuk ketiga market yang akan kita bahas. Oke, untuk pertama, faktor penggerak sentimen market saat ini tertuju kepada pertemuan G7, di mana mereka akan membahas terkait dengan hubungan ataupun konflik antara Rusia-Ukraina yang belum berkesudahan. Banyak hal yang dibahas, termasuk dua hal penting yang sempat menghiasi market di awal pekan ini, yaitu terkait dengan rencana membatasi pemasukan dari Rusia, yaitu dari sektor migas dan juga tentunya dari komoditi emas. Kesepakatan tersebut diusulkan oleh Amerika, Kanada, Inggris, dan juga Jepang. Kita akan lihat perkembangan lebih lanjut dari hasil pertemuan yang masih tetap berjalan. Kemudian dari ECB Forum, pertemuan memasuki hari kedua dan kita akan melihat apa yang akan disampaikan oleh Christine Lagarde sebagai tuan rumah, tapi yang paling utama akan ada di hari Rabu, di mana pernyataan dari Christine Lagarde dilanjutkan oleh Bailey dan juga Powell. Tentunya ketiganya akan memberikan efek yang cukup volatile terhadap market, baik itu currency, indeks saham, maupun pasar komoditi. Kemudian warning dari BIS, tentunya kemarin kita sudah sempat bahas, BIS memperingatkan indikator ekonomi global menyala merah. Ini akibat pengetatan yang terlalu cepat dan juga terlalu agresif, sehingga mengakibatkan adanya ketakutan ataupun kekhawatiran meningkat kepada resesi. Sementara IMF juga sama dengan warning yang sebelumnya sempat disampaikan, namun kali ini muncul dengan berita mereka menurunkan proyeksi pertumbuhan Amerika, lalu kemudian juga mengingatkan kepada Fed untuk tidak salah penilaian terhadap ekonomi karena akan berdampak fatal dan tentunya berimbas negatif terhadap global. Kemudian dilanjutkan dengan faktor penggerak oil. Dari sisi supply, tentunya kita bisa lihat di sini pertemuan G7 yang berencana untuk mengurangi pemasukan Rusia dari minyak. Tentunya ini akan menjadikan faktor gangguan terhadap supply minyak dari Rusia. Yang kita tahu bahwa Rusia memiliki peran penting terhadap 10% pasokan minyak global. Nah, dari sisi OPEC sendiri, OPEC memangkas perkiraan surplus minyak di tahun 2022 yang semula 1,4 juta barrel per day menjadi 1 juta barrel per day. Dan tentunya ini akan menjadi tanda tanya yang besar apakah di pertemuan mendatang, kurang lebih di bulan Juli, akan terjadi kejutan kembali apa tidak. Ya, peningkatan produksi tentunya untuk mengantisipasi kaitannya dengan embargo minyak Rusia yang sudah dilakukan atau diberlakukan oleh negara-negara barat. Nah, kemudian ada kabar terbaru dari Libya Oil, di mana ekspor dari 4 kilang utama Libya kemungkinan akan berhenti 3 hari ke depan. Tentunya ini menambah PR panjang terkait dengan supply. Itulah sebabnya kenapa posisi dari crude oil kembali mengalami lonjakan kenaikan. Setelah sebelumnya kabar dari G7 Summit juga mendorong dengan gap up. Nah, cadangan minyak Amerika, cadangan minyak strategisnya juga ternyata turun ke level terendah sejak 1986. Data untuk malam ini, CB Consumer Confidence dengan ekspektasi 100,4, sementara previous di angka 106,4, dan tentunya angka aktual lebih tinggi dari ekspektasi akan menjadikan sinyal good for dollar, yang berarti currency seperti pound sterling mengalami penurunan dan juga emas juga bisa mengalami penurunan. Di sisi lain, jika ternyata aktual lebih kecil dari ekspektasi, tentunya bad for dollar, dan itulah kesempatan rebound bagi emas dan juga pound sterling. Walaupun khusus untuk pound sterling disangsikan untuk terjadinya rebound yang terlalu berkepanjangan, tapi secara keseluruhan pun market kelihatannya masih tetap sideways. Dan jangan lupakan efek akhir bulan yang dimulai hari ini sampai ke tanggal 30, walaupun di tanggal 30 bisa saja terjadi rebound setelah kembali normal. Kaitannya dengan akhir bulan, seperti biasa yang kemarin sudah sempat kita bahas, adalah kaitan dengan tingkat permintaan US dollar. Ya, tentang consumer confidence sendiri, tingkat kepercayaan konsumen yang menurun juga bisa menjadikan indikasi bahwa kekhawatiran resesi mulai meningkat akibat kenaikan suku bunga yang terlalu cepat dan agresif. Itu sebabnya market akan menantikan apa yang akan disampaikan oleh Powell di dalam ECB Forum esok malam. Technical outlook langsung tertuju pada US dollar. Di hari ini atau di siang hari ini, grafik 4 jam menunjukkan posisi yang flattening atau mendatar, lalu kemudian dia mencoba untuk rebound. Ya, satu hal yang jelas, bahwasanya tanggal 28, 29, 30 seharusnya akan menjadi indikasi akan terjadi pembalikan ataupun ya mungkin kenaikan sesaat ya, kaitannya dengan kondisi akhir bulan. Tapi tentunya Anda bisa lihat di sini, posisinya kecenderungan memang sampai saat ini masih tertahan, yang paling rendah adalah di 61,8% Fibonacci retracement.
Lalu kemudian dia bertahap naik tapi juga gagal untuk melanjutkan kenaikan di atas 23,6%. Nah, semakin mengerucut sehingga kalau misalkan kita tarik kesimpulan, ini bisa saja membentuk pola triangle ataupun ya kita sebut dengan pennant. Nah, apakah nantinya akan tembus atau mengalami penembusan resisten atau justru tembus area support? Well, kita masih harus sabar menanti sampai nanti malam. Apapun bisa terjadi, tapi kalaupun misalkan dia tembus ke atas ataupun resisten, maka selama dia masih tetap di jalurnya, dalam artian tetap di dalam 23,6% atau bahkan di bawah 0%, maka kita anggap ada kesempatan pula nantinya rejection terjadi di area resistance tersebut. Sementara dari sisi daily chart menunjukkan pola candle yang terjadi masih tetap dalam sinyal bearish. Lalu kemudian Anda bisa lihat di sini teman-teman. Lalu kemudian kita fokuskan dari puncak yang pertama dan puncak yang kedua di tanggal 15 Juni. Jadi 12 atau 13 Mei dengan 15 Juni. Apa yang terjadi? Yes, yang kita lihat di sini adalah puncaknya semakin tinggi. Dan sisi lain, kalau kita lihat dari sisi MACD, yang ternyata puncaknya mengalami penurunan. Nah, ini menandakan pola bearish divergence, yang artinya kita masih bisa melihat potensi pergerakan menurun ataupun pelemahan dari US dollar. Walaupun, lagi-lagi, bisa saja masih tetap dalam zona sideways-nya. Lalu kemudian kalau kita pindah ke US bond yield, yang ternyata juga dalam grafik daily candlestick justru cenderung bullish, sehingga kemungkinan inilah penghambat kenapa emas sulit untuk bergerak naik lebih tinggi. Lalu kemudian diperhatikan lagi dari sisi puncak ke puncak yang juga mengindikasikan hal yang sama, maka kita juga bisa atau masih bisa mengharapkan terjadinya potensi bearish divergence. Dikarenakan posisi yang sama pun muncul di grafik daily dari US bond yields. Ya, sementara dari sisi grafik gold, grafik H4 langsung kita lihat di sini posisinya masih tetap sama. Oke, saya perjelas terlebih dulu area resistennya supaya semakin kuat untuk melihat apakah dia sudah saatnya mengalami penembusan atau tidak. Ya, kalau misalkan saya ganti saja warnanya menjadi seperti ini, nah maka yang kita lihat adalah pergerakan masih tetap di jalur triangle atau semi triangle ya. Kalau diperhatikan area resisten kemarin pun sempat tembus tapi tidak langsung terkonfirmasi. Itu sebabnya dia terjadi rejection, dan ingat bahwasanya kita masih memiliki PR dari long candle yang ini. Long black candle ya. PR utamanya 1844.20 ternyata memang sulit untuk ditembus. Dan itu terhambat oleh garis resisten kita, trendline. Lalu kemudian 1835 adalah zona tengah atau 50% real body dari long black candle yang ada di tanggal ini. Ya, ini adalah tanggal 23 Juni. Nah, ini sampai saat ini dia masih tertahan. Kemarin persis dengan apa yang kita katakan, bahwasanya selama dia hanya bergerak naik di kisaran 35 sampai 44 atau kita simbolkan dengan R1, R2, maka kemungkinan rejection turun masih bisa terjadi, dan bam, itulah yang terjadi. Nah, apakah candlestick panjang hitam yang kemarin atau yang tadi malam bisa juga dijadikan indikator ataupun perhitungan seperti ini? Yes, bisa saja. Kita lihat dari posisi open dan close. Open 1837.10, lalu kemudian close 1824.90. Jadi kalau misalkan kita ambil titik tengahnya, maka titik tengah tersebut akan muncul di kisaran 1831. Ya, itu kurang lebih berada di titik ini. Nah, ini berarti indikasi 50% yang terbaru kalau kita based on grafik atau candlestick yang ini ya, tapi pair utamanya masih tetap menggunakan ini. Anda bisa pilih salah satu, artinya terjal berliku untuk area resisten. Well, of course, kita harapkan yang pertama kali naik seperti sekarang yang terjadi, berarti kalau misalkan selama dia tidak tembus area 1835 atau puncak dari candlestick yang panjang ini adalah 1837.20, berarti dia akan tetap mengalami penurunan. Ya, berarti skenario-nya masih tetap melakukan sell. Persis dengan apa yang sempat kami sampaikan atau kita rekomendasikan tadi pagi ya. Area sell-nya kisaran 1830, 1832 dengan target pertama 1824 dan maksimum target di 1817.50. Ini berkaca kepada status penurunan yang sebelumnya yang terjadi selalu tertahan di kisaran 1815, 1813 dan terakhir itu adalah 1816. Of course, dengan stop loss 1837.00 untuk mengindikasikan apakah dia sudah menjadi perubahan tren apa tidak. Itu berarti sesuai dengan candlestick panjang ini. Lalu kemudian nantinya kita ketemu lagi dengan benturan di 1844. Nah, sementara kalau misalkan ternyata terjadi penurunan
penurunan, katakanlah di sore hingga malam hari, harap perhatikan zona support yang juga kita harus aware di area tersebut, 18.13 sampai 18.16. Ini adalah area yang sangat penting, karena kalau Anda perhatikan, bottom pertama, bottom kedua, dan ini berarti bottom ketiga harusnya dengan sangat mudah juga akan mengalami rebound ataupun pantulan. Walaupun demikian, pantulan pun kami perkirakan tidak atau belum saatnya untuk bergerak terlalu tinggi, dikarenakan market masih tetap waspada terkait dengan pernyataan Powell esok malam. Nah, untuk hari ini, terkait dengan data CB Consumer Confidence, kita rasa kemungkinan kalaupun datanya jelek, biarkan dia turun lebih dulu, lalu kemudian nanti imbasnya adalah dia rebound. Jadi, sell on rally masih tetap dipertahankan sampai saat ini dengan harga yang belum menyentuh level sell kita. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata terjadi penurunan cukup jauh sampai 18.04 atau 18.06? Ya, ini pun masih tetap menjadi area demand yang kami perkirakan menjadi demand. Lalu kemudian strong demand akan jauh berada di 17.86, 17.98. Itu adalah berdasarkan strategi ataupun area historical price. Sementara di sisi pound sterling, area yang sama, sideways juga terjadi. Daily chart menunjukkan candlestick yang berada di titik bearish ya. Spinning tops, lalu kemudian real body-nya yang cukup kecil ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kurang lebih ada 6 dan itu bertengger di area resisten sehingga kita belum lihat akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Oleh karenanya outlook bearish masih tetap kami pertahankan dan di sisi grafik 4 pun relatif sama ya. Kalaupun Anda menggunakan areal ini sebagai areal resisten, kemarin tembus, no, dia belum tembus karena dia tidak berada di atas atau tidak stay di atas, melainkan dia kembali tutup di bawahnya. Artinya dia belum sama sekali mengalami penembusan, yang bisa saja kita artikan ini adalah fake atau false signal. Ekspektasi kami, penurunan di bawah 1.2225 akan mengantarkan dia kembali terjun di bawah 1.2200, berarti 1.2170 kurang lebih targetnya. Nah, sementara kalau misalkan dilihat dari skenario tadi pagi yang sempat kami share adalah melakukan sell on rally di 1.2280, 1.2300, target maksimum adalah 1.2180. Nah, tentunya berdasarkan apa yang tadi kita sebutkan. Selama misalkan 1.2220-nya tidak ditembus, maka sebaiknya exit di TP pertama. Tapi kalau misalkan dia bisa ditembus, Anda boleh hold posisi sell Anda sampai 1.2180. Stop loss kurang lebih 1.2350 karena kita melihat 1.2344 kurang lebih akan menjadi resisten tanggung dan juga efektif sehingga kita tidak mengharapkan adanya penembusan di atas sana. Nah, so far kalau misalkan kita anggap akan switch menjadi buy, patokan saya hanya berkisar di 1.2405 atau kurang lebih maksimum di area trendline resisten ini. Selama trendline resisten tidak ditembus atau 1.2405 tidak ditembus, maka Anda masih bisa lakukan sell kembali di area atas tersebut. Tentunya semua berkaitan dengan pernyataan dari Bailey yang akan dinantikan esok malam. Lalu kemudian terakhir dari crude oil, di sisi lain posisinya dari Elliott Wave ternyata langsung sudah selesai. Jadi kita tidak melihat lagi terkait dengan ini wave keempat lalu kemudian ditunggu wave kelima karena ternyata dia langsung rebound. Dan sebetulnya ekspektasi saya adalah membentuk pola inverse head and shoulder dengan kepastian bahwa ini bagian left shoulder, swing high, kemudian dia bikin swing low, ini adalah bagian headnya, swing high kembali. Nah, seharusnya dia akan swing low sampai area 106 ataupun 108. Oke, kurang lebih kita lihat seperti ini. Fibonacci expansion saya hapus karena sudah tidak berlaku. Anda bisa menggunakan Fibonacci retracement seperti demikian dan berarti patokan support yang cukup kuat atau yang kita andalkan adalah 108.20. Nah, ini berarti sesuai dengan areal yang kita inginkan tadi pagi. Untuk melakukan buy, itulah 108.60, 108.80. Sayangnya, sampai saat ini level low masih 109.77. Ya, apakah itu akan terjadi? Well, kita tunggu saja. Yang jelas, kenaikan sudah saya peringatkan kemarin di saat live streaming, bahwasanya dengan berita dari G7, lalu kemudian usulan dari Amerika dan kawan-kawannya, dan termasuk berita yang tadi pagi. Maka kemungkinan posisinya kita harus switch posisi menjadi area buy, dan begitu tembus di atas 110, maka dia akan mengincar kisaran 114, 115, atau bahkan 116. Ya, walaupun dari sini kita lihat 100%-nya adalah 118. Tapi apakah cukup tenaga untuk mencapai area 118?
Bisa saja, tapi kurang lebih dengan keadaan seperti demikian, maka market masih tetap wait and see. Oke, so saya lebih pilih untuk tetap menunggu 180.60 atau setidaknya ada koreksi lagi ke 109.00. Itu adalah areal yang cukup ideal dan cukup baik daripada Anda memaksakan untuk melakukan buy di area 111. Tapi kalau misalkan Anda tetap bertahan dari posisi buy kemarin, yang mana kita sempat sinyalkan di 106, 107, maka Anda boleh menggunakan trailing stop yang artinya untuk memproteksi keuntungan yang sudah Anda raih dan maksimalkan TP kedua ataupun TP maksimalnya di 114 atau 116. Selalu menggunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.